Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusumanentias dengan NIM 21314109. Saya akan menjelaskan tentang Amsal Al-Quran. Pengertian Amsal Al-Quran yang pertama menurut etimologi. Secara etimologi, Amsal berasal dari bentuk jamak dari matsal yang artinya perumpamaan dan mitsil yang artinya serupa. Yang kedua, menurut istilah. Menurut ahli ulama adab, amsal adalah ucapan yang banyak menyamakan dengan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan sesuatu yang dituju. Jadi dapat disimpulkan bahwa amsal Al-Quran adalah salah satu cara untuk menyampaikan pesan ilahi yang terdapat pada Al-Quran. Unsur-unsur amsal Al-Quran. Yang pertama, ada yang disempurnakan, yaitu sesuatu yang akan dijadikan perumpamaan. Yang kedua, ada asal ceritanya, yaitu sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Yang ketiga, ada persamaan, yaitu dari segi perumpamaan. Dan yang terakhir ada alat tasbih, yaitu kaf, mitsil, kana, dan lafaz lainnya yang mempunyai makna perserupaan. Macam-macam amsal Al-Quran. Yang pertama, amsal mursarohah, yaitu amsal yang dijelaskan dengan lafaz matsal. Contohnya yaitu Quran Al-Baqarah ayat 17, yang artinya perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka, membiarkan dalam kegelapan tidak bisa melihat. Yang kedua, amsal kaminah, yaitu amsal yang tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi yang menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila ia dipindahkan kepada sesuatu yang serupa dengannya. Contohnya yaitu Quran Al-Baqarah ayat 68, yang artinya mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, dan maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ayat tersebut sama dengan sebuah ungkapan, sebaik-baiknya perkara yang adil, tidak berlebihan, dan seimbang. Yang ketiga, amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih dengan jelas, tetapi kalimat-kalimat itu ditujukan sebagai matsal. Contohnya yaitu Quran Mudatsir ayat 38, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Contoh bentuk amsal Al-Quran. Yang pertama, perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 59, yang artinya sesungguhnya mitsal Isa dari sisi Allah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah. Yang kedua, perumpamaan orang-orang munafik yang terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 41, yang artinya perumpamaan orang-orang yang pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumahnya sendiri, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah laba-laba kalau mereka mengetahui. Yang ketiga, perumpamaan orang-orang kafir yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 141, yang artinya, dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti.
Hikmah dan tujuan Amsal Al-Quran yang pertama, menggambarkan sesuatu yang tidak nampak ke dalam yang nampak. Yang kedua, agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang telah dibuatkan perumpamaan. Yang ketiga, menggambarkan sesuatu yang abstrak dalam bentuk konkret sehingga dapat dilaksanakan dan akal dapat menangkap informasi tersebut. Dan yang keempat, untuk memberikan motivasi. Contoh bentuk-bentuk Amsal Al-Quran yang pertama, perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 59 yang artinya, sesungguhnya misal Isa dari sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah. Yang kedua, perumpamaan orang-orang munafik yang terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 41 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah laba-laba kalau mereka mengetahui. Yang ketiga, perumpamaan orang-orang kafir